Di video kali ini gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya gue bisa akselerasi gaji dalam 5 tahun pertama gue kerja. Disclaimer sedikit, apa yang work buat gue belum tentu juga bisa works buat orang lain. Pertimbangkan demand market, opportunities, dan situasi perusahaan di mana lo bekerja sekarang. Semua orang pasti dong pengen akselerasi gaji yang cepat untuk karirnya. Gak bisa bohong, gaji adalah salah satu pertimbangan penting pada saat kita memilih dan menentukan keputusan-keputusan dalam karir kita. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa akselerasi gaji kita dalam waktu yang relatif singkat? Sebenarnya nggak ada cara shortcut sih, tapi setidaknya kita bisa lebih intensional terhadap langkah-langkah yang akan kita ambil untuk karir kita. Jadi di awal gue kerja, gue cukup beruntung karena gue bisa keterima kerja di perusahaan besar ya, sebuah corporate yang cukup ternama, bahkan sebelum gue selesai wisuda gitu. Keberuntungan itu tentu saja nggak langsung jatuh dari langit, tapi ada upaya-upaya yang gue lakukan supaya gue bisa mendapatkannya. 1. Pas gue masih kuliah, di tahun terakhir gue lumayan rajin untuk datengin job fair yang biasanya diadakan di kampus-kampus. Saat itu gue kuliah di Unpad, tapi gue datang juga ke job fair yang ada di ITB. Alasannya simple, karena gue curious atau gue penasaran, pengen tahu sebenarnya how it works sih untuk hiring people dan apa saja yang biasanya employers pengen lihat atau what are the requirements that they want to see from a candidate. 2. Dengan knowledge yang udah gue acquire, akhirnya gue bisa mempersiapkan diri dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan. Jadi bisa lebih satset lah gitu ya pada saat apply dibandingkan orang-orang lain yang mungkin belum paham. Yang ketiga, lo pasti harus bisa artikulasikan dengan baik bagaimana lo bisa berkontribusi terhadap perusahaan. Lo juga mesti paham offernya tuh sebenarnya tentang apa dan bagaimana ini memang matching atau relevan sama skills dan interest yang lo miliki. Nah, setelah gue masuk, tentunya gue bekerja layaknya karyawan yang lain lah ya. Gue berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, tips selanjutnya adalah 1. Selain kerjain kerjaan kita dengan baik, tentunya kita juga butuh exposure. Gak bisa tuh kalau misalnya kita cuma kerja aja gitu ya dan berharap orang lain akan ngelihat betapa bagusnya kerjaan kita. Kita harus network juga dengan orang lain supaya orang kenal kita dulu gitu. Apalagi kalau misalnya lo kerja di perusahaan corporate gitu ya yang memang karyawannya ada banyak gitu. Jadi there is some exposure supaya orang tahu oh Ajeng yang ini, yang role-nya ini. Yang kedua, lebih baik kalau kita mengikuti kegiatan ekskul. Yang gue maksud dengan ekskul di sini adalah kegiatan yang kita lakukan yang mungkin sebenarnya di luar dari scope of work kita. Entah project strategis yang kita bisa participate in, atau mungkin organizing company events. Nah, dari situ akan banyak yang bisa punya kesempatan untuk kenalan sama kita, dan kita juga punya kesempatan untuk kenalan sama orang lain. Yang ketiga, kita harus mau belajar dari siapa aja. Kita nggak harus cuma pelajarin hard skill doang kok dengan pekerjaan. Soft skill kita juga harus dikembangkan. Terutama kalau misalnya kita bisa kenal dengan orang-orang dari divisi-divisi lain, kita akan punya kesempatan untuk juga memahami agenda dan perspektif dari tim-tim lain. Nah, dengan kita paham perspektif dari banyak orang, maka itu akan membantu kita untuk putting the big picture juga. Oke, sabar dulu ya. Tipsnya harus komplit, nggak bisa setengah-setengah. Setelah 2 tahun kerja di perusahaan tersebut, pada akhirnya gue pindah ke perusahaan lain gitu ya. Jadi dari commercial insurance, kemudian gue pindah ke advertising agency. Jujur gaji gue di sini nggak terlalu naik signifikan banget ya. Tapi memang gue di situ bayar uang sekolah gitu. Dikasih challenges banyak banget gitu ya dalam kerjaan gue. Dan di advertising inilah pertama kalinya gue kenal sama dunia digital. Hampir 2 tahun sekolah di agency, kemudian akhirnya gue pindah ke industri e-commerce. Alasannya gue percaya karena pada saat itu e-commerce would be the future. Kayaknya semua orang nggak bisa lepas dari yang namanya belanja online ya. Nah, pada saat di e-commerce itu, karena yang namanya e-commerce sama startup masih awal-awal banget, mereka berani untuk kasih offer yang lumayan lah. Selanjutnya ya akhirnya gue kerja sebaik mungkin di perusahaan e-commerce ini mengikuti semua tips-tips yang tadi udah gue sampein juga. Bonus tipsnya, kombinasikan beberapa skills yang mungkin agak jarang ditemui kombinasinya di orang lain. Misalnya kalau lo adalah sales, biasanya orang sales ini dia pinter presentasi, tapi mungkin not necessarily pinter dari sisi analisa gitu ya. Nah,
Coba gimana caranya lo jadi sales yang nggak cuma jago presentasi, tapi lo juga jago untuk analisa. Plus, selain menjadi good speaker, mungkin lo juga bisa good listener. Dengan begitu, kesempatan untuk bisa lebih stand out dibandingkan kompetisi lo di role-role yang sama itu akan menjadi lebih besar. Dan pada akhirnya lo akan dipercaya untuk bisa mengerjakan project-project yang mungkin lebih strategis. Oke, I know you guys are here for that. Oke, gue spill ya. Naik gajinya adalah dengan cara jadilah orang yang susah untuk di-replace. Kalau contribution lo itu signifikan ke perusahaan, maka biasanya perusahaan akan nggak mau kehilangan lo. Dengan begitu, peluang untuk lo bisa nego gaji atau interview ke posisi yang lebih senior akan semakin terbuka. Jujur, yang gue lakukan pada saat itu adalah interview juga di tempat-tempat lain supaya gue tahu market rate gue itu berapa. Dari situ, gue coba negosiasi ke atasan gue untuk bisa benchmarking dengan market rate. Akhirnya, gaji gue naik tanpa gue harus pindah ke perusahaan lain. Dan gong dari semua itu bikin gaji gue meroket adalah pada saat gue dapat kesempatan untuk interview sebuah posisi di regional yang pada saat itu di Singapura. Disitulah akhirnya gaji gue bisa meningkat dengan signifikan secara rupiah ya. Oke, let's summarize. Jadi, summary-nya yang pertama, be prepared. Dalam kasus gue yang belum lulus kuliah, gue tetap cari tahu dan planning in advance apa aja hal-hal yang harus gue lakukan untuk mendapatkan pekerjaan, supaya kita bisa execute dengan lebih cepat. Yang kedua, gain exposures. Lakukan hal-hal yang memang bisa membantu kita untuk gain exposures dan akhirnya bisa untuk membangun network. Yang ketiga, mau belajar dari banyak perspektif. Karena hal ini akan membantu kita untuk bisa merangkai the big picture dan berpikir lebih strategis. 4. Kombinasikan skills lo untuk jadi unique selling point-nya lo. 5. Know your worth. Baik dari level kepercayaan diri lo dan juga untuk mengetahui market rate dari posisi di mana lo berada sekarang. Nah, menurut lo gimana nih? Apa refleksi yang lo bisa dapatkan dari nonton video ini? Kira-kira apa nih yang lo mau pelajari dan lakukan untuk bisa akselerasi gaji di karir lo? Kalau lo rasa konten ini membantu, please share ke teman-teman lainnya ya. Kalau lo ingin berdiskusi lebih lanjut tentang strategi karir dan bagaimana lo bisa mencapai karir goals lo, dan lo ingin mengikuti karir coaching atau mengikuti kelas-kelas yang lainnya yang akan gue adakan, silakan lihat aja langsung ke description box karena informasinya ada di situ. I will see you in the next video. Bye!